akbar yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau. Kami jemput, kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haji M. Nazir Karim MA. Kita berikan tepukan yang paling meriah. Bapak Wali Kota Dumai yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang kami hormati segenap anggota Forkompinda, tadi Pak Kapolres izin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, jadi pandai pada kesempatan yang hadir yang mulia ini, di sesepuh Muhammadiyah yang luar biasa. Yang saya hormati, ini luar biasa hadir di tengah-tengah kita Sri Kandi Riau, Ibu Dr. Hajah Diana Tabrani. Alhamdulillah, bersama ini mana yang punya topi koboi itu? Wah, di sana. Luar biasa. Ini pendukungnya luar biasa. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau, Ketua, Pak Sekretaris dan seluruh anggota yang hadir. Yang saya hormati Bapak Sekda. Alhamdulillah Pak Sekda merangkap pada hari ini. Yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah, kita seluruh jajaran, Pak Mani dan ibu-ibu. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Dumai, serta seluruh anggota tadi yang sudah dikukuhkan, dan begitu juga kepada PDA Dumai, Pimpinan Daerah Aisyah Dumai dan seluruh jajaran, serta seluruh pimpinan cabang dan anggota-anggota baik PDM maupun PDA yang sudah dilantik, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya dan gelarnya. Saya belum mulai tapi sudah diberikan warning. Kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah memberikan karunia taufik dan hidayah yang luar biasa kepada kita hari ini. Kita berhimpun berpat di majelis yang mulia ini, majelis pengukuhan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Dumai beserta pimpinan daerah Aisyah Kota Dumai dan pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kota Dumai dan juga pimpinan cabang Aisyah se-Kota Dumai. Mudah-mudahan kehadiran kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang terbatas, sebenarnya tidak perlu ditausiah-tausiah ini lagi Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya kajinya sudah khatam tadi oleh Pak Wali Kota. Tolong tepuk tangan untuk Pak Wali Kota kita, ya Allah, luar biasa. Jadi kalau kaji sudah khatam ini, ya tinggal barangkali saya hanya sekedar mulai sana sedikit lah begitu. Kenapa yang disampaikan beliau sesungguhnya itulah hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sekarang ada filsafat yang sudah selama kita dengar. Filsafatnya adalah filsafat al-ma'un. Apa namanya? Al-ma'un. Bukan yang na'unnya ya. Ini al-ma'unnya yang penting. Jangan sampai dari jam na'unnya. Karena itu dilarang oleh agama. Karena itu akan termasuk ke dalam apa? Indikator orang yang mendustakan agama. Nah, tapi al-ma'un adalah dakwah untuk bagaimana membangun dan mencerahkan. Nah, itu kita sebut al-ma'un, mencerahkan, dan juga intinya tadi disampaikan oleh Ketua PWM kita adalah pencerahan dan kemajuan. Nah, itu nanti kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya pada kesempatan ini mohon izin sedikit saja. Kalau mau kita bertanya baik pada diri kita atau kepada siapa saja, tolong tanyakan
Kenapa kita harus bermuhammadiyah? Nah, coba jawab ini. Ya, tolong jawab ini. Kenapa kita harus bermuhammadiyah? Kalau udah bermuhammadiyah gimana? Kan begitu. Apa salahnya? Ya kan? Nah, ini tentunya menggugah. Kenapa Bapak Ibu hadir di sini nih? Dari subuh saya tengok dari atas lantai 9. Ini kok luar biasa dengan muka yang ceria datang ke sini. Ya. Dan apalagi Pak Wali Kota kita sambut tadi luar biasa. Saya melihat wajah yang ceria luar biasa dan semua itu tidak lain bukan adalah karena Muhammadiyah sebagaimana yang kita nyanyikan tadi. Ya Allah, Tuhan Rabbi, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku. Yang terakhir apa? Muhammadiyah gerakanku. Bapak Ibu sekalian, Islam itu memang agama sempurna. La dina liman la ismalah. Tidak ada agama, tidak ada perlu agama kalau bukan kena Islam. Islam itu jangan dikatakan hanya umat Nabi Muhammad, tapi Islam itu sebenarnya agama umat manusia semenjak manusia diciptakan Allah Subhanahu sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka untuk itu dikirim Allah para nabi, para rasul untuk menjelaskan Islam pada masanya masing-masing dengan menerapkan syariah Islam pada masanya masing-masing. Sampai terakhir datangnya Rasul kita yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Allah nyatakan inilah agama yang terakhir. Islam tidak ada lagi tambahan Nabi dan Rasulnya. Nabi ini adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Nah, oleh karena itu ajarannya pun sudah dinyatakan sempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adil. Sudah selesai Islam itu. Ya, ketika Rasul kita datang membawa risalah Islamiyah yang terakhir. Oleh itu tidak ada hak siapapun juga lagi mengklaim adanya agama setelah ini. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, Islam itu sudah sempurna, tetapi kesempurnaan Islam itu terletak pada apa dan pada siapa? Pada apa dan pada si Nabi kita. Luar biasa Bapak sekalian. Karena luar biasanya itulah Allah menyatakan beliau adalah Habibullah, ya hamba Allah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah menyampaikan risalah itu dengan contoh-contoh, dengan suri tauladan. Jadi kalau ada orang yang mau mencari figur siapa yang berhak untuk dicontoh dan disuri tauladani, maka jawabannya satu, yaitu Rasul kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Apapun, bidang apapun. Nah, terutama karena agama itu banyak cabang-cabangnya, tapi kan bisa disimpelkan, bidangnya. Oleh karena itulah Muhammadiyah menyatakan simpel agama kita itu dalam azasnya yang harus kita kembangkan terus. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki akidah yang murni, yang kokoh, yang istiqamah, tauhid kepada Allah Subhanahu, ajaran tauhid. Yang kedua adalah risalah itu sendiri, yaitu ajaran dibawa Rasul kita yang mulia yang selain pada tauhid itu adalah ajaran di mana Rasul kita sudah meletakkan
dasar-dasar agama kita, yaitu di mana kita harus beribadah kepada Allah SWT. Maka ibadah adalah bagian penyokong untuk tauhid. Tetapi yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah bagaimana manusia ini berperilaku seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul kita yang mulia yang sudah contohkan, yaitu berakhlak karimah. Dan yang terakhir itu bagaimana kita menjalankan misi kemanusiaan dalam membangun peradaban dunia ini, yaitulah dalam ajaran agama kita disebut dengan ajaran muamalah. Muamalah ini cakupannya luar biasa, seluruh aspek kehidupan, termasuk apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wali Kota. Pendidikan, ya kan? Pendidikan, kesehatan, apa lagi? Ekonomi, hukum, apalah yang kita sebut dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Nah, termasuk politik, yang di dalam istilah Muhammadiyah tidak kata politik, tetapi adalah hikmah di atas politik. Hikmah adalah high politik. Kalau yang politik biasa ini itu siasat namanya. Bahkan dulu saya kena belajar banyak dari tokoh-tokoh pembaharu Islam, terutama dari Muhammad Abduh. Siapa yang tidak kenal Muhammad Abduh? Dia sudah berusaha menjalankan politik praktis, ya, tetapi gagal bersama gurunya yang namanya Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Gagal karena piranti untuk itu belum tersedia. Ternyata umat belum cerdas waktu itu untuk memegang peran khalifah Allah itu, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, harta dan ekonomi. Maka oleh itu kata Abdul, untuk sekarang saya nyatakan saya berlindung kepada Allah dari siasat. A'udzubillah minas siasat. Tapi jangan ikuti pula ya, itu hanya cerita apa itu. Kenapa begitu Abdul? Maka oleh itu Abdul merubah jalan pikirannya dan jalan strategi untuk berjuang itu. Ialah pertama beliau nyatakan, kita baru bisa menguasai dunia ini apabila umat kita sudah cerdas. Maka itu satu-satunya jalan, tidak ada lain. Seperti yang tadi banyak sekali ditekan oleh Pak Wali, dan tadi proposal yang muncul ke sini itu adalah berangkat, yaitu bagaimana meningkatkan baik kualitas dan kuantitas, apalagi kualitas pendidikan. Karena hanya wahana pendidikan, menurut saya dunia ini bisa terbangun. Kita lihat sekarang ini, walaupun mereka bergerak di bidang peradaban material, karena Barat itu hanya berpegang kepada peradaban materi tanpa dikaitkan dengan Tuhan. Mereka maju, tetapi peradaban yang maju itu tidak berguna sesungguhnya dalam konteks keruhanian manusia. Tidak ada gunanya. Maka mereka sekarang linglung itu. Mau kemana mereka? Karena kata mereka bahwa hidup ini hanya di sini. Hanya di sini. Tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Maka habis itu. Maka muncullah filsafat mereka yang namanya hedonisme. Hedonisme artinya adalah nikmati dunia ini saja. Nikmatnya tanpa ada aturan-aturan. Ini karena saya sudah berkeliling Pak Wali Kota di seluruh dunia, menangis kita melihatnya. Karena Allah katakan fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Pergi kalian ke seluruh dunia, lihat akibat orang-orang yang mendustakan agama Allah itu. Linglung mereka ibu sekalian. Siapa yang sekarang mau menyekolahkan anaknya ke barat, siap-siap saja. Imannya tergerus, imannya akan runtuh. Kalau dia belum dibekali dengan akidah yang kokoh, ya. Karena setiap hari kita akan melihat kondisi
pergaulan antar laki-laki perempuan antar, saya kira itu lebih parah dari binatang itu, lebih parah dari tapi kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka punya filsafat hedonis. Halal-halal tak ada di mereka, maka keuntungan boleh saja sampai puluhan ribu persen, bukan 20% tidak. Dengan dengan modal yang sedikit tapi menghasilkan, itu kan filosofi mereka. Untuk yang sebesar-besar tanpa batas, luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa apa keunggulan mereka? Keunggulan mereka karena menguasai sains dan teknologi hari ini. Mereka menguasai ekonomi dunia, termasuk sekarang Cina yang kita bangga-banggakan. Kita tahu siapa? Saya juga bersekali ke Cina bawa ulama-ulama kita. Saya sudah bawa ulama-ulama kita ke Cina, sudah saya bawa ke keliling Timur Tengah, sudah saya bawa keliling Asia Selatan, saya bawa keliling di Asia Tenggara. Lihatlah ini. Jadi Bapak sekalian, kita berMuhammadiyah, kalau mau saya singkat, hanya dua. Pertama, karena kita ingin berislam itu dengan Islam yang murni. Kenapa? Karena Islam kita ini sudah banyak diselewengkan, disimpangkan oleh orang. Ya, apalagi setelah kita dijajah beratus-ratus tahun oleh penjajah. Ya, yang kita dapat Belanda adalah negeri miskin di Eropa. Tapi ini Islam kita dikacaukan oleh mereka. Ya kan? Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, Islam kita harus Islam yang murni. Yang dulu disebut murni kan Pak WM, tapi dalam konteks ini Islam yang kita pegang semua adalah Islam wasatiyah. Karena saya termasuk perumusnya dalam Islam Indonesia di Surabaya. Islam wasatiyah itulah yang kita kembangkan. Ya, Islam wasatiyah. Dan yang kedua, bagaimana Islam itu kita pegang sebagai agama yang dapat membangun peradaban manusia di dunia ini untuk kemajuan kita juga, tidak hanya di dunia tapi untuk di akhirat kelak. Memajukan peradaban inilah yang minta oleh Allah SWT, karena kita ini bertugas sebagai khalifatullah fil Kalau tidak ada sumbangan kita di sini, ya jangan diharap. Ya. Jaza Allah itu akan tergantung sejauh mana satu, iman kita, dua, amal kita, yang ketiga tawassul kita. Kan itu yang di dalam surat Al-Asr itu kan. Pendek-pendek itu sajalah kajian ini, tidak perlu panjang-panjang. Oleh karena itu, tausiah Pak Wali tadi tolong dilanjutkan itu, yaitu dakwah al-ma'un. Dakwah al-ma'un. Sedikit saja Bapak sekalian. Dakwah al-ma'un itu ialah bagaimana orang-orang yang terlantar baik ekonominya maupun non ekonominya, apalagi agamanya, itu dapat kita cerahkan. Karena dakwah Muhammadiyah itu satu, dakwah untuk pribadi, dua, untuk dakwah masyarakat. Satu, dakwah untuk orang yang sudah Islam, yang kedua, dakwah untuk orang yang belum Islam. Yang belum Islam itu dari apa? Yang sudah Islam terbagi dua, yang sudah ada makna Islamnya, tapi yang kedua yang mati Islamnya. Karena berbagai masalah kehidupannya, ya. Jadi oleh karena itu tolong dibaca ini sebaik-baiknya. Dakwah al-ma'un itu adalah dakwah pencerahan kembali. Dan ini Pak Wali, kami lihat kemarin di Jawa itu ada sebuah tempat di belakang terminal, itu berkumpullah masyarakat di situ dari berbagai macam ragam. Ternyata di situ adalah masyarakat yang tidak peduli sama sekali dengan agama. Di dalamnya PSK berkembang, PSK tahu kan Bapak? Ya. Nah, kemudian judi yang segala macam lah. Tetapi dengan dakwah al-ma'un yang dibuat oleh kawan-kawan di Jawa sana, alhamdulillah, kampung itu yang tadinya kampung neraka sekarang berubah menjadi kampung surga. Itulah saya kira mudah-mudahan pimpinan daerah
ya Indonesia dan juga seluruh kita bergerak terus tanpa henti, karena berhentinya insya Allah sampai kita selesai di sini kan, insya Allah. Dan oleh itu kemajuan Muhammadiyah, seharusnya panjang ini bapak sekalian. Kemajuan Muhammadiyah itu kan tidak datang tiba-tiba, tidak datang tiba-tiba. Banyak sekali persyaratan untuk itu, ya kan? Tapi alhamdulillah kita lalui dan sekarang kita contohkan kemajuan-kemajuan itu. Ya umri Bapak Wali Kota sedikit saja saya singgung. Ini kami juga disitu ingin mencontohkan betapa semangat. Pertama lagi semangat. Umri kita baru berumur 13 tahun. Tapi insya Allah mahasiswa kita berkembang terus. Kenapa? Karena Muhammadiyah dipercaya, trustnya tinggi. Dan itu kita ya. Udah. Jadi sekarang insya Allah Muhammadiyah kita akan mendirikan namanya Fakultas Kedokteran. Kita doakan kita berhasil. Saya kira demikian bapak sekalian. Karena waktu yang sangat membatas kita, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.